Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini, guys, akan memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu dari segi pekerjaan, asmara, ataupun keuangan kamu, guys. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap kartu yang saya pegang ini, guys, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu dengan ketiga aspek yang saya katakan tadi, guys. Saya juga tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada teman-teman informasi dan gambaran yang saya berikan terhadap diri kamu bukan merupakan suatu acuan dan suatu keputusan agar bisa diambil dan bisa diterima. Saya hanya bisa memberikan suatu informasi, teman-teman hanya bisa berencana di balik dari informasi dan perencanaan tersebut. Lagi-lagi yang menentukan keputusannya adalah Sang Pencipta, guys. Oke guys, kita langsung saja mulai terhadap kartu yang saya pegang ini. Informasi apa dan gambaran seperti apa yang ada di dalam kartu yang saya pegang ini? Apakah bersifat positif atau bersifat negatif terhadap diri kamu? Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu tersebut bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet, guys. Semuanya saya lemparkan terhadap keputusan kamu, apakah diri kamu berpikiran secara positif atau berpikiran secara negatif. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak, dan teman-teman pun bisa melihat setiap kartu yang saya ambil tadi dari tumpukan kartu yang saya pegang. Saya tidak memahami dan saya tidak mengerti apa dibalik dari kartu ini, tetapi saya berusaha untuk melihat dan memberikan informasi apa yang ada di balik kartu ini, apakah akan bersifat positif atau bersifat negatif terhadap diri kamu. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu pertama. Apa informasinya? Wow, kartunya guys sangat mengejutkan bagi saya. Kartu yang saya pegang ini guys, bisa saja saya artikan ke dalam ketiga sisi. Sisi pertama, bagi kamu sebenarnya ketika kamu menjalankan suatu hubungan terhadap pasangan kamu, guys, alam semesta itu memberikan bantuan dan alam semesta memberikan suatu rasa di mana antara diri kamu dengan pasangan kamu saling menyayangi, saling mencintai. Tetapi di balik dari rasa alam semesta memberikan rasa tersebut, ada salah satu pihak yang sedang saya lihat di sini. Apakah diri kamu atau pasangan kamu ada suatu permainan di mana permainan tersebut membuat diri kamu sudah tidak merasakan yang namanya rasa sayang, rasa cinta. Di sisi lain guys,
terhadap kartu yang saya pegang ini, saya melihat ada suatu gambaran atau suatu senyuman anak. Saya berbicara terhadap anak, di mana situasi perasaan anak ini seakan-akan memberikan suatu reaksi terhadap saya. Mau sampai kapan kedua orang tua saya ini seperti ini? Ketika saya melihat ibu saya ingin menangis. Ketika saya melihat ayah saya pun ikut menangis. Kenapa saya mengategorikannya kata menangis, guys? Karena dia bimbang terhadap kehidupan yang dia jalani kepada orang tuanya. Di posisi dibilang posisi tertekan. Kasihan saya melihat reaksi seorang anak itu. Kamu bertahan karena berdasarkan senyuman yang diberikan oleh anak tersebut. Tetapi ketika si anak memberikan rasa tersenyum kepada diri kamu, sebenarnya perasaan dia berbicara lain, guys. Kamu bisa mengerti dengan apa yang saya katakan tadi. Seharusnya kamu bisa belajar juga dari anak tersebut. Anak tersebut bisa tegar untuk menjalankan dan melihat situasi orang tuanya. Tetapi kenapa kamu sendiri tidak bisa berubah dari situasi yang kamu rasakan? Kalau saya berbicara dari sisi lain, guys, mungkin memang dengan keluarnya kartu ini menggambarkan diri kamu yang bahagia, tetapi kebahagiaan itu hanya kamu rasakan di saat kondisi kamu di masa lalu. Untuk saat ini mungkin tidak akan terjadi. Bagi saya, guys, setiap kali saya memberikan suatu video, saya selalu menekankan terhadap diri kamu, perbaiki diri kamu. Kalau ada orang yang meninggalkan kamu, lepaskan. Karena kamu mempunyai tanggung jawab terhadap diri kamu. Ibaratnya, saya mengasih pilihan terhadap diri kamu. Apakah pantas seseorang yang kamu pikirkan, tetapi seseorang tersebut tidak pantas memikirkan kamu? Kamu paham dengan apa yang saya katakan tadi? Posisinya, walaupun memang posisinya diri kamu ditinggal dengan kondisi kamu sudah punya anak, lihat senyuman anak tersebut. Fokus terhadap tanggung jawab kamu kepada anak tersebut. Perbaiki kondisinya agar si anak tersebut pun tidak merasakan ada kehilangan yang dia rasakan. Dan orang-orang yang mencampakkan kamu, putar balikkan semua keadaan itu. Nah, kalau saya berbicara dari segi pekerjaan, mungkin pekerjaan kamu akan mendapatkan suatu kabar di mana kabar itu akan memberikan suatu harapan dan ekspektasi sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Begitu juga di dalam hubungan usaha kamu. Ada ide yang akan kamu. Nah, guys, bagaimana di kartu keduanya? Apakah kartu ini hanya sekedar pendukung atau memang ada di sisi lainnya? Ada muncul kartu Knight of Cups. Seseorang
yang menaiki kuda, di mana di tangan kanannya memegang suatu tongkat atau piala. Dengan kata lain guys, kemungkinan dari apa yang saya katakan tadi, ada seseorang yang akan datang terhadap diri kamu yang bisa memberikan suatu kebahagiaan, dan kebahagiaan itu akan muncul kembali terhadap diri kamu. Tetapi kalau saya berbicara dari sisi negatif terhadap kartu Knight of Cups ini guys, kemungkinan dari seorang anak yang saya katakan tadi, atau dari suatu perasaan kamu yang dimana sewaktu kamu di masa lalu mendapatkan suatu kebahagiaan, tetapi untuk saat ini kamu tidak mendapatkan kebahagiaan tersebut karena memang ada pengaruhnya terhadap kartu kedua ini, di mana seseorang tersebut telah membuat diri kamu kacau dan telah membuat keadaan, kehidupan, dan perasaan seorang anak tersebut pun merasa kehilangan salah satu dari pihak yang dia sayangi. Nah, dengan kemunculan kedua kartu ini, bagaimana pemikiran kamu dan bagaimana tindakan kamu untuk selanjutnya? Wow, ada muncul kartu Six of Coin. 3 koin berada di kiri, 3 koin berada di kanan. Kalau diri kamu saya lemparkan di posisi di tengah-tengah, kemungkinan 3 koin yang berada di posisi kanan, mungkin saya melihat pemikiran kamu sewaktu kamu menjalankan kehidupan di masa lalu. Bisa saja diri kamu itu terlalu memberikan bantuan atau terlalu sering menolong orang lain tanpa kamu lihat bagaimana situasi dan kondisi diri kamu. Ketika kamu memberikan suatu pertolongan terhadap orang lain, justru orang lain pun melihat diri kamu gampang untuk dilicikin, gampang untuk dibodoh-bodohi. Kalau saya berbicara dari sisi 3 koin yang berada di kiri secara negatif, mungkin untuk saat ini saya melihat pemikiran kamu guys dan merasakan justru untuk sekarang kamulah yang harus dibantu, kamulah yang harus untuk ditolong. Kenapa saya mengategorikan hal tersebut? Karena ada suatu perbuatan dari orang yang menaiki kuda ini, karena dia membuat diri kamu sudah kacau dan membuat situasi ataupun reaksi di mana perasaan anak kamu pun merasa kehilangan. Nah, dengan kemunculan kartu Six of Coin, bagaimana kartu di sampingnya? Page of Wands. Seseorang yang berdiri memegang tongkat di tangan kanannya dan memegang pedang di dalam tangan kirinya. Antara pedang dengan tongkat bertolak belakang. Di sisi lain, ada rasa tanggung jawab yang harus kamu penuhi. Di sisi lain, ada rasa emosi yang sedang kamu tahan. Saya tidak tahu rasa emosi kamu ini terhadap siapa. Yang pastinya untuk saat ini kamu benar-benar membutuhkan suatu pertolongan, di mana pertolongan tersebut berupa finansial, bukan berupa asmara. Nah, kartu selanjutnya bagaimana guys? Five of Swords. 5 pedang dan
di dalamnya ada 5 orang juga. Dengan kata lain, dari ketiga kartu ini bisa saya simpulkan bahwasannya ada suatu emosi yang sedang kamu tahan, tetapi emosi tersebut akan memuncak ini. Akan memuncak ini, guys. Dan ketika kamu memberikan rasa emosi kamu itu, kamu harus bisa memperhitungkan dan harus bisa mencari tahu apakah akan memberikan keuntungan terhadap saya atau tidak. Nah, di bagian ketiga bagaimana, guys? Kesimpulannya, apakah ada perubahan untuk kedepannya dari segi anak atau memang dari segi finansial kamu? Ada muncul kartu ini yang memberikan suatu reaksi bahwasannya suatu petunjuk atau suatu arah. Apakah petunjuk dan arah ini memberikan dampak yang positif atau tidak terhadap diri kamu? Wow, muncul kartu The Two of Cups. Suatu pertemuan, suatu asmara baru, suatu kolega baru, suatu kehidupan baru, suatu pekerjaan baru. Dari apa yang saya katakan tadi, guys, untuk kedepannya ada suatu petunjuk atau suatu arah di mana arah dan petunjuk tersebut akan memperbaiki kehidupan kamu, di mana kehidupan di masa lalu kamu yang sudah kamu rasakan dan yang sudah kamu anggap hancur, untuk kedepannya itu akan diperbaiki. Tetapi yang memperbaiki hal tersebut adalah orang baru. Muncul orang baru yang akan memberikan kamu suatu harapan. Nah, dengan kemunculan kartu The Two of Cups, bagaimana kartu terakhirnya? Muncul kartu pangeran. Pangeran yang bijaksana, pangeran yang bisa menerima masukan dari orang lain. Dengan kata lain, guys, ini orang yang akan memberikan kamu suatu harapan yang nyata dan harapan yang menghapus rasa kesedihan kamu. Dari beberapa kartu yang saya buka ini, guys, saya menarik satu kesimpulan bahwasannya tenangkan pikiran kamu, tenangkan perasaan anak kamu, tenangkan batin dia. Karena saya melihat ada nanti situasi di mana situasi tersebut akan memuncak dan menimbulkan suatu permasalahan bagi dia. Oke, guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.